jelang pemilihan Pilpres 2019 mengalami peningkatan. Menurut Setiap perkembangan penyakit Corona semakin meningkat. Namun Kementerian Komunikasi dan menggemparkan diri dalam berbagi kesempatan. Pernah gak sih kalian dapat video yang bikin kaget, terus pengen nge-event ke teman-teman? Hati-hati, itu bisa jadi berita hoax. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fatwalid Askar Muhammad dengan NIM 25021305680 dari jurusan manajemen. Sekarang ini berita itu nyebar cepat banget, sekali klik langsung viral. Tapi nggak semua berita itu benar. Banyak berita yang palsu sengaja dibuat hanya untuk menakut-nakuti, provokasi, dan hanya untuk mencari perhatian kepada publik. Coba pikir, kalau kita asal share berita yang belum jelas kebenarannya, berarti kita sama aja ikut menyebarkan berita yang belum jelas atau berita kebohongan. Makanya penting kita untuk menjadi pengguna media sosial yang cerdas. Bagaimana caranya? Yang pertama, jangan langsung percaya kepada judul. Biasanya berita hoax itu judulnya itu dilebay-lebaykan, provokasi, bahkan sampai ada judul yang nggak masuk akal. Yang kedua, cek sumbernya. Biasanya berita benar itu berasal dari web atau media-media yang jelas, bukan dari akun-akun random atau broadcast yang nggak jelas. Itu bisa menyebabkan berita hoax. Jadi kita harus hati-hati ya terhadap berita-berita hoax lainnya. Yang ketiga, bandingkan sumber-sumber lainnya. Biasanya berita itu nggak cuman hanya satu sumber, biasanya terdiri dari berbagai sumber. Jadi kalau misalnya ada dari satu sumber, biasanya itu bisa menjadi berita hoax. Apalagi sumber-sumber berita yang nggak terkenal, itu tuh patut diwaspadai dan patut dicurigai. Jadi kita harus berhati-hati dalam membandingkan berita-berita yang termasuk berita asli atau berita hoax. Yang keempat, cek tanggal berita tersebut. Biasanya berita hoax itu yaitu berita-berita yang sudah lama terjadi dan baru diungkit-ungkit baru-baru ini. Jadi kita harus hati-hati dan tetap waspada terhadap tanggal pelirisan berita tersebut. Yang kelima, gunakan logika. Biasanya judul yang terlalu ekstrim itu tuh patut dicurigai atau diwaspadai. Karena seperti yang tadi kita bilang, berita hoax itu judulnya itu biasa dilebay-lebaykan, provokasi, bahkan menakut-nakuti. Jadi jangan sampai kita terlalu cepat percaya terhadap berita tersebut, dan mari gunakan logika kita untuk berpikir. Ingat ya, di era digital ini kita harus tetap berhati-hati dan waspada terhadap berita hoax di mana-mana. Bisa jadi kita menjadi pelaku atau korban. Jadi kita harus tetap waspada ya. Jangan sampai cuma gara-gara satu kali klik kita bisa membuat orang takut, panik, bahkan sampai membahayakan orang lain terhadap berita tersebut. Jadi kita harus tetap hati-hati. Lebih baik kita telat share daripada salah share, karena sekali menyebar hoax bisa berdampak besar bagi seluruh pengguna media sosial. Mulai sekarang, yuk sharing sebelum sharing. Jadilah pengguna media sosial yang bijak, cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Karena melawan hoax bukan cuma pemerintah atau media sosial, tapi diri kita sendiri. Stop hoax, mulai dari kita. Sekarang ini informasi itu nyebar cepat banget, sekali klik langsung viral. Tapi nggak semua informasi itu benar. Bahkan ada beberapa informasi itu yang coba pikir, kalau kita asal share dan parahnya, kita juga ikut menyebar informasi itu. Coba pikir deh, kalau kita tanpa kita sadari, kita juga bisa menyebarkan berita tersebut tanpa kita